Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Samsil Afifah, mahasiswi ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan prodi akuntansi, yang mana pada saat ini sudah menduduki jenjang semester 3. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Silvi Reni Cusiana, izinkan saya menjelaskan terkait materi yang saya angkat, yaitu piutang usaha. Membahas terkait piutang usaha, mungkin bagi orang yang paham akan ilmu akuntansi mengerti apa itu piutang usaha dan hal apapun yang terlibat di dalam piutang tersebut. Namun, bagi orang yang awam terhadap ilmu-ilmu akuntansi, masih menerka-nerka terkait perspektif apa tentang piutang itu sendiri. Nah, jadi piutang itu adalah salah satu kata yang lazim yang sering kita temui dan kita dengar dalam istilah perekonomian. Namun sangat disayangkan pada hal ini masih banyak orang-orang itu salah mengartikan terkait kata piutang, dan bahkan tak banyak dari mereka itu berasumsi bahwa piutang dan hutang itu adalah satu hal yang sama. Oke, baik teman-teman, mungkin biar supaya tidak lagi menerka-nerka terkait definisi ataupun hal apapun yang terlibat dalam piutang itu sendiri, mungkin teman-teman bisa menyimak video saya sampai akhir. Baik teman-teman, selamat menyimak dan menyaksikan. Jadi teman-teman, untuk menjawab asumsi-asumsi dan pertanyaan terkait piutang usaha itu sendiri, di sini ya saya sudah mencantumkan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada definisi piutang usaha, yang kedua ciri-ciri piutang usaha, yang ketiga jenis-jenis piutang usaha, yang keempat contoh pernyataan piutang usaha, yang kelima perbedaan antara piutang dan hutang, yang keenam tips mengelola piutang, dan yang terakhir mengatasi piutang tak tertagih. Yang pertama di sini yaitu membahas definisi piutang. Secara umum piutang itu adalah tagihan yang wajib dilunasi oleh pembeli atau pelanggannya. Nah, dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan hak yang diklaim oleh individu, perusahaan, organisasi dari adanya transaksi secara kredit. Nah, tagihan yang ada kemudian dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran berupa uang, barang maupun jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, itu pun dalam rentan waktu atau jatuh tempo yang berkisar antara 30 hari sampai dengan 60 hari. Definisi hutang dalam dunia bisnis yakni yang dimaksud di sini yaitu piutang usaha atau piutang dagang itu merupakan aktiva lancar pada sebuah perusahaan karena adanya transaksi penjualan berupa barang atau jasa kepada suatu pihak. Nah, pada transaksi yang ada, pembayaran dilakukan secara kredit atau belum lunas. Dalam proses pembayaran piutang ini pun harus jelas, oleh karenanya diberlakukan masa jatuh tempo. Bila mana sebuah perusahaan terkendala atau terhalang untuk mengklaim piutangnya di luar waktu yang disepakati, maka piutang tersebut masuk ke dalam jurnal tersendiri yang akunnya bernama Jurnal Piutang Tak Tertagih. Selain definisi piutang dalam dunia akuntansi, para ahli akuntansi pun juga menyimpulkan, juga merumuskan dari definisi piutang itu sendiri. Nah, di sini dari Rusdi Akbar mendefinisikan piutang itu sebagai hak atau kewajiban, hak atau klaim perusahaan dalam menerima sejumlah kas, barang ataupun jasa atas di masa depan sebagai akibat dari kesepakatan di masa lalu. Nah, menurut Rudianto, piutang itu adalah hak perusahaan atas uang, jasa ataupun barang dari adanya transaksi yang terjadi di masa lalu. Nah, di sini juga ada menurut Warren, Revie, dan Fish, di mana beliau memaknai piutang itu adalah klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lain seperti individu, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri piutang. Nah, dalam mempermudah kita dalam memahami piutang, tentu kita perlu kenal akan ciri-ciri dari piutang itu sendiri. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat tanggal jatuh tempo. Maksudnya di sini yaitu piutang adalah seperti yang telah dirumuskan tadi, definisi piutang
tentunya dalam memperoleh haknya perusahaan atau individu sebagai kreditur atau pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur atau pihak yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya. Nah, tanggal pelunasan yang berlaku disesuaikan dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Di samping itu, tanggal jatuh tempo juga berfungsi untuk menjaga kestabilan arus kas perusahaan. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu umumnya terdapat bunga. Nah, maksudnya di sini adanya bunga yang diberlakukan pada piutang tersebut. Nah, umumnya perusahaan memberlakukan bunga sebagai konsekuensi dari adanya penundaan waktu pembayaran. Bunga yang diberikan sangat bervariatif, bergantung pada kebijakan kreditur. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu terdapat konsekuensi telat pembayaran. Dimana maksudnya di sini diberlakukan konsekuensi itu apabila terjadi gagal bayar di masa jatuh tempo yang telah disetujui. Nah, konsekuensi ini pun dapat berupa blacklist atau larangan total untuk melakukan kredit barang maupun jasa. Selain blacklist, pihak perusahaan juga dapat melaporkan debitur kepada pihak berwajib. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari piutang itu sendiri, piutang ini juga ada jenis-jenisnya, di mana jenis piutang ini ada 3. Yang pertama yaitu piutang usaha atau dagang yang dengan nama lain account receivable. Yang kedua ada piutang wesel atau notes receivable. Yang ketiga yaitu piutang lain-lain atau order receivable. Untuk yang pertama, piutang usaha atau account receivable itu merupakan piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Meskipun banyaknya piutang terjadi karena pembelian secara kredit, pada piutang usaha atau dagang tidak jarang piutang yang ada terjadi karena sistem penjualan. Misalnya nih, pre-order, cicilan yang menggunakan pihak ketiga, terus pendistribusian stok retail, dan lain-lainnya. Untuk masa jatuh tempo, piutang jenis ini umumnya berlangsung antara 30 sampai dengan 60 hari dan kerap kali tidak memberlakukan bunga. Yang kedua yaitu piutang wesel atau notes receivable, di mana piutang jenis ini adalah piutang yang terjadi karena pihak debitur menjanjikan pembayaran pada waktu tertentu melalui surat formal terlampir. Nah, kesepakatan yang ada di ini selanjutnya disetujui oleh dua belah pihak, kreditur dan debitur. Pada piutang jenis ini juga masa jatuh tempo berlangsung cukup lama, memakan waktu antara 60 sampai dengan 90 hari serta diberlakukan bunga pada hal ini. Yang ketiga yaitu tentang piutang lain-lain atau order receivable, di mana piutang lain-lain atau kerap kali disebut sebagai piutang bukan dagang adalah jenis piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang maupun wesel tagih. Maksudnya di sini piutang lain-lain ini tidak termasuk dari dua jenis piutang yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun jenis piutang lain-lain ini ada seperti piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan piutang yang dicadangkan. Seperti itu teman-teman. Setelah definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis piutang, selanjutnya yaitu ada contoh pernyataan piutang. Untuk contoh pernyataan piutang ini ada 4. Yang pertama itu ada pernyataan saldo akhir bulan, yang kedua pernyataan faktur belum dibayar, yang ketiga pernyataan saldo berjalan, dan yang keempat ada pernyataan satuan. Nah, untuk pernyataan saldo akhir bulan itu apa sih? Jadi, untuk pernyataan saldo akhir bulan itu adalah pernyataan piutang berupa sisa pelunasan pembayaran yang perlu dilunasi oleh debitur di periode selanjutnya. Nah, fungsi adanya ini tuh yaitu untuk atau sebagai bukti pembayaran sekaligus pengingat sisa hutang yang perlu dilunasi. Nah, yang kedua yaitu pernyataan faktur belum dibayar. Nah, maksudnya di sini apa sih gitu ya? Jadi maksudnya yaitu faktur yang diberikan oleh perusahaan kepada distributor atau konsumen saat transaksi telah berlangsung. Nah, di dalamnya berisikan jumlah pembelian, nominal yang perlu dibayarkan, serta waktu pelunasan atau jatuh tempo dari pembayaran tersebut. Lalu pernyataan yang ketiga ada pernyataan saldo berjalan. Nah, maksudnya pernyataan saldo berjalan ini adalah pernyataan piutang yang diterbitkan oleh akuntan untuk internal perusahaan atau dalamnya perusahaan. Dengan adanya saldo berjalan ini,
para stakeholder perusahaan dapat memantau piutang yang masih berjalan serta estimasi waktu pelunasan piutang tersebut. Nah, yang terakhir tentang pernyataan satuan. Maksud dari pernyataan satuan ini adalah pernyataan piutang yang di dalamnya memuat kewajiban debitur di awal bulan, rincian transaksi selama sebulan antara kredit dan debit, serta menampilkan saldo yang wajib dibayar oleh debitur pada akhir bulannya, kayak gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya yaitu perbedaan antara piutang dan hutang. Tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa masih banyak orang yang rancu akan makna dari piutang dan hutang itu sendiri ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dan asumsi-asumsi tersebut, setelah mengetahui tadi dari definisi, dari ciri-ciri jenis serta yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya juga membahas terkait perbedaan antara piutang dan hutang. Jadi secara harfiah ya, tentunya dari pengertian hutang dan piutang itu sendiri memiliki perbedaan, di mana hutang itu adalah kewajiban pembayaran atas barang atau jasa yang diterima, sedangkan pengertian piutang itu merupakan sebaliknya dari hutang ini, yaitu sebagai hak milik kita yang ada pada orang lain, di mana hak ini dapat berupa uang, barang, atau jasa yang kita berikan. Nah, dalam piutang ini biasanya terdapat bunga piutang yang dibebankan kepada pihak yang berutang atau debitur. Nah, juga terdapat perbedaan dari kegiatan yang berbeda, perbedaan sebutan dan perbedaan kebijakan yang berlaku, dan juga ada perbedaan dari hak kepemilikan. Nah, untuk kegiatan yang berbeda di sini antara hutang dan piutang itu yaitu hal inilah yang paling mendasar, di mana pada piutang kita memberikan pinjaman, sedangkan utang seseorang atau perusahaan memperoleh pinjaman, seperti itu teman-teman. Nah, dari segi perbedaan sebutan, seperti kita sebut saja ya, seperti piutang dan hutang pasti berbeda ya, dimana maksudnya di sini pihak yang memiliki hutang disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman atau piutang disebut sebagai kreditur. Nah, juga ada perbedaan kebijakan yang berlaku. Lain halnya dengan hutang ya, piutang ini memiliki kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berupa syarat-syarat yang harus ditempuh oleh calon debitur atau individu suatu perusahaan. Nah, yang terakhir dari perbedaannya dari segi jenis bunga yang berbeda. Maksudnya di sini piutang dan hutang sama-sama memiliki bunga. Bedanya, bunga yang terdapat pada piutang menjadi hak penuh perusahaan atau pemberi pinjaman atau kreditur. Sedangkan pada hutang, bunga yang ada merupakan biaya tambahan atas pinjaman yang diperoleh. Seperti itu ya teman-teman, sekiranya perbedaan antara piutang dan hutang. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait tips mengelola piutang. Memberikan piutang memang sangat berisiko ya teman-teman. Saya yakin dari teman-teman sendiri pun pasti ada yang berpengalaman atas ini, di mana hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi tidak serta-merta itu selesai di saat satu waktu yang bersamaan atau seperti waktu yang telah ditentukan. Belum lagi di mana kita tahu tidak semua orang dapat berlaku jujur dalam melunasi utang tersebut tepat waktu. Nah, maka dari itu di sini saya juga akan menyampaikan terkait tips atau sedikit cara gimana sih mengolah piutang dengan efektif, seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu teman-teman nih, kalau misalnya memberikan hutang maupun piutang terhadap orang, bisa melakukan pengendalian terhadap piutang itu. Maksud dari pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan aturan. Adapun aturan yang bisa ditetapkan, yang pertama, kriteria individu atau perusahaan yang boleh berutang, seperti itu. Yang kedua, aturan khusus terkait nilai suku bunga, suku buku, masa jatuh tempo, ataupun sistem angsuran dari piutang tersebut. Nah, yang ketiga, pengendalian piutang berupa aturan mempersingkat masa jatuh tempo untuk menghindari gagal bayar. Yang terakhir itu melakukan penolakan terhadap calon debitur yang memiliki riwayat buruk untuk meminjam, seperti itu. Nah, untuk yang kedua bisa memberlakukan surat perjanjian piutang. Nah, untuk menghindari sulitnya ya dalam pelunasan piutang ini,
bisa jadi kemungkinan buruk tidak dibayar, pastikan ada hitam di atas putih yang berisikan peraturan, sanksi, dan semua hal yang menyangkut perjanjian antara dua belah pihak. Dan tidak lupa juga menyertai dengan materai di dalamnya supaya benar-benar menjadi suatu perjanjian yang tidak main-main seperti itu. Jadi mereka juga akan mikir-mikir kalau tidak mau bayar seperti itu ya. Nah, yang ketiga, melakukan pembukuan secara rutin. Mengapa harus dilakukan pembukuan secara rutin? Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, dengan melakukan pembukuan secara rutin, kita akan terbantu untuk melihat progres perputaran piutang. Apakah ada pembayaran yang molor atau lain sebagainya. Tentunya kita tidak ingin mengalami kerugian dalam memberi piutang tersebut kan. Nah, untuk yang keempat itu ada membuat daftar khusus piutang. Jadi maksudnya membuat daftar khusus piutang ini bisa kita lebih kenal dengan sebutan kartu piutang ya. Kartu piutang ini merupakan catatan akuntansi yang diberikan pada setiap pelanggan berisikan mutasi piutang. Jadi untuk tipsnya selanjutnya ini jadi teman-teman dianjurkan untuk membuat kartu piutang sedetailnya dengan mencantumkan nama debitur, rincian barang atau jasa yang dibeli, masa jatuh tempo, dan lain sebagainya yang sekiranya perlu dicantumkan pada catatan piutang tersebut. Yang kelima itu ada rajin menganalisa perputaran piutang. Jadi menganalisa perputaran piutang yang ada dapat membantu kita untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik. Sebab jika perolehan yang ada cenderung lama bahkan di luar waktu yang telah ditetapkan, maka kebijakan baru harus segera dibuat seperti itu. Nah, yang terakhir tipsnya yaitu menagih piutang secara rutin dan efektif. Jadi sebelumnya sudah ada tips memberikan kartu piutang juga tidaklah cukup ya. Karena jika tidak dibarengin dengan menagih piutang secara rutin dan efektif, maka juga dapat terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Jadi di sini juga disarankan menagih piutang itu secara rutin dan efektif, di mana misalnya menagih via telepon, WA, ataupun melalui pesan-pesan pada waktu tertentu, terutama pada saat masa jatuh tempo sudah dekat kayak gitu. Untuk poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu cara mengatasi piutang tidak tertagih. Nah, jadi piutang adalah hak kreditur ya. Namun nyatanya tidak semua orang yang cukup disiplin dalam melunasi itu merupakan suatu problem bagi yang memberikan utang atau piutang itu sendiri. Nah, di sini juga saya menjelaskan terkait cara berikut, mungkin bisa teman-teman terapkan atau cara yang bisa diterapkan dalam mengatasi penagihan piutang tak tertagih. Ini yaitu yang pertama dapat melalui follow up, di mana melakukan follow up ini secara rutin. Kita dapat menelpon maupun mendatangi langsung pihak debitur dan menanyakan kapan tepatnya hutang yang ada dapat segera dilunasi seperti itu. Intinya sering-sering follow up di sini. Jangan sampai kita tidak follow up dan orang itu pun lupa akan tanggung jawabnya seperti itu. Jadi untuk yang pertama seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua, cara mengatasinya itu dengan cara tagih lebih sering atau secara agresif ya. Jadi bahas terkait utang maupun piutang ini kita itu mesti harus agresif teman-teman. Sebagian orang pun tidak mampu bersikap jujur dan menempati janjinya seperti itu. Jika kita mendapatkan debitur yang seperti itu, maka ya tidak masalah jika kita melakukan penagihan secara rutin atau sering, atau bisa disebut secara agresif ya teman-teman. Dan mungkin kita bisa beri surat peringatan resmi. Nah, kita juga bisa kita bisa mengutus debit kolektor guna menangani hal ini seperti itu. Nah, yang ketiga kita bisa berlakukan denda keterlambatan. Nah, mungkin tadi sebelumnya juga telah dijelaskan ya, ada bunga terhadap konsekuensi ya terhadap yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Nah, memberlakukan bunga pada pihak debitur tidak selalu membuat mereka disiplin dalam melunasi hutang yang ada. Nah, oleh sebab itu
memberlakukan denda keterlambatan pembayaran juga merupakan solusi dalam penagihan utang tak tertagih. Nah, calon debitur akan berpikir 2 kali jika sengaja melakukan keterlambatan karena dengan adanya denda tersebut, seperti itu. Nah, yang keempat, menerapkan kebijakan limit kredit. Nah, maksudnya di sini sebelumnya kita sudah mengetahui ya jika masa jatuh tempo paling sedikitnya 30 hari. Nah, demi menghindari hal buruk serta menjaga arus kas perusahaan tetap aman, kita mengurangi limit yang ada menjadi 2 minggu, dapat menjadi alternatif yang bisa dicoba seperti itu. Nah, tips yang kelima yaitu menerapkan sistem backlist. Jadi sistem backlist ini merupakan bisa dibilang langkah terakhir jika para debitur itu juga tidak melunaskan piutangnya. Jadi maksud saya di sini jika semua langkah yang telah saya jabarkan di atas itu tidak berpengaruh terhadap debitur masih tetap tidak mau membayar kewajibannya, sebaiknya kita melakukan atau menerapkan sistem backlist, di mana hal ini akan mencegah debitur tersebut untuk mengulang kesalahan yang sama sekaligus menjadi gertakan untuk siapa saja memiliki niat buruk terhadap pelunasan piutang tersebut. Oke, baik teman-teman, mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi yang saya ambil ini, yaitu piutang usaha, mulai dari definisi, ciri-ciri, jenis, contoh pernyataan piutang usaha, perbedaan piutang dan utang, sampai dengan cara mengatasi piutang tak tertagih ini. Apabila dalam penyampaian dan pemaparan saya terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini pun saya sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menyimak pemaparan dari saya ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.